Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Adriani Susilo dalam acara Telaga ini. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang terapi bermain. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bu Vivian, terima kasih Ibu berkenan untuk melakukan perbincangan di dalam acara Telaga kali ini. Dan kita mau berbicara tentang terapi bermain, Bu. Kita tahu bahwa anak-anak menyukai permainan, tetapi bahwa permainan itu bisa dijadikan suatu terapi, ini mungkin buat kami sesuatu yang masih asing. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan apa sebenarnya terapi bermain itu, Bu? Nah, terapi bermain adalah suatu permainan itu digunakan sebagai alat untuk berdialog atau bertukar pikiran dengan anak-anak. Nah, kalau orang dewasa itu, kalau kita berdialog, berbicara menggunakan kata-kata, tapi dengan anak-anak kita menggunakan permainan sebagai alat untuk berbicara. Jadi permainan itu adalah bahasa anak. Iya. Kalau kita ingin berdialog dengan anak, itu ada masalah tertentu gitu, Bu, ya, di dalam diri anak itu. Nah, ini dalam hal ini sebenarnya apa yang mau kita capai? Dengan yang kita ingin capai dengan terapi bermain itu adalah dengan menggunakan permainan itu kita lebih mengenal anak, lebih mengerti cerita apa sih yang ada dalam diri anak. Karena anak itu sulit mengutarakan. Sebetulnya ini ada sesuatu yang nggak suka di dalam dirinya atau di dalam sesuatu yang dia mengganggu dia nggak bisa menceritakan. Nah, itu dengan permainan itu akhirnya anak itu bisa mengungkapkan apa yang di dalam dirinya. Nah, seringkali yang Ibu hadapi itu masalah-masalah apa yang dialami oleh anak? Oh, macam-macam. Anak yang kecil-kecil seandainya dia ini tidak mau ke sekolah. Biasanya suka sekolah, tiba-tiba mogok, nggak mau sekolah. Orang tuanya tanya, kenapa nggak mau sekolah? Ya pokoknya nggak mau sekolah, menangis saja, nggak mengerti. Nah, itu salah satu halnya. Dengan permainan ternyata ketahuan, oh dia nggak mau sekolah karena ternyata ada teman yang mengganggu atau guru yang keras terhadap dia, ya gitu. Yang dia di rumah nggak pernah dipukul, ternyata di kelas dipukul, begitu. Jadi itu dari permainan itu akhirnya bisa diungkapkan sesuatu yang sulit dia ekspresikan. Iya, jadi anak-anak ini juga mengalami krisis seperti orang dewasa gitu, Bu? Betul, anak-anak mengalami krisis. Jadinya anak itu mengalami krisis bisa bermacam-macam. Mungkin karena dia itu dapat adik baru, itu juga suatu krisis. Dia mungkin sakit, dia mengalami krisis. Atau orang tuanya sakit, dia juga mengalami krisis. Atau mungkin dia ini memulai sekolah, dahulunya nggak pernah sekolah, akhirnya memulai sekolah, itu merupakan krisis karena berarti dia ini pisah dengan orang tuanya. Dia merasa takut. Nah, juga bisa krisis itu macam-macam. Ada kematian di dalam keluarganya, atau binatang kesayangannya meninggal, atau kehilangan sesuatu. Nah, itu krisis, berbagai macam krisis. Iya, tapi anak sulit untuk mengungkapkan itu dengan bahasanya gitu ya, Bu, ya? Betul, dia sulit mengungkapkan. Kelihatannya dia riang gembira, bermain-main. Tetapi sebetulnya itu dia ada sesuatu yang mengganggu dia. Berarti yang tahu lebih dahulu itu seharusnya orang tua ya, bahwa anak ini membutuhkan suatu terapi. Nah, iya, sebetulnya orang tua kadang-kadang tidak tahu. Tetapi dari permainan anak itu sebetulnya dia mengungkapkan sesuatu. Seandainya ini, kalau dia ini anak yang kehilangan, seandainya kakek yang dia sayangi, dia mungkin dengan permainan itu bisa permainan dengan boneka-boneka. Ini menunjukkan boneka yang hidup, terus bonekanya tidur, bonekanya lagi dibawa kemana, dan bonekanya tidur. Itu semua itu dengan permainan menunjukkan bahwa dia ini ada orang yang dia kasihi, sudah tidak ada lagi. Iya. Ibu, kalau kita bicara tentang anak, ya, Bu, permainan ini cocok untuk anak-anak sekitar usia berapa, Bu? Nah, anak-anak di bawah 12 tahun. Nah, itulah bisa digunakan. Karena kalau sudah di atas 12 mungkin lebih suka ngomong gitu ya, Pak? Ya, di atas 12 adalah remaja gitu. Jadi bisa mereka mengungkapkan diri lebih baik. Iya. Apakah semua jenis permainan itu bisa digunakan, Bu, untuk terapi? Tidak semua jenis permainan. Jadi yang cocok untuk anak itu. Jadi ada anak yang terlalu kecil itu
permainannya tidak cocok bagi mereka karena mereka belum bisa imajinasi sesuatu, belum bisa. Jadi untuk anak-anak yang ada jenis tertentu itu harus mungkin umur 7 tahun ke atas bisa digunakan, ada yang lebih kecil. Iya, itu kira-kira permainan jenis apa ya Bu yang seringkali Ibu pakai untuk melakukan terapi ini Bu? Biasanya sering menggunakan seni. Anak-anak kecil suka menggambar gitu. Itu sesuatu yang banyak anak gunakan. Juga permainan binatang-binatang kecil, karena anak suka dengan binatang-binatang. Nah, itulah juga permainan dengan malam, permainan dengan sesuatu yang anak sukai seperti cerita, buku cerita, itu bercerita itu juga senang. Iya, kadang-kadang kalau anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan jenis permainannya beda gitu. Anak perempuan lebih senang dengan boneka, yang laki kok kurang senang dengan boneka, itu bagaimana Bu? Nah, ini harus dibedakan. Permainan ini bukanlah seperti permainan yang biasanya dilakukan oleh anak. Tapi permainan ini adalah alat untuk mengungkapkan isi hatinya anak. Jadi, lain dengan permainan, ya bukan seperti Nintendo atau apa. Itu bukan. Ini adalah alat untuk supaya dia mengungkapkan apa yang di dalam dirinya dia. Ya, jadi itu sudah dipersiapkan lebih dahulu gitu Bu ya? Ya, jadi yang bisa cocok untuk anak itu. Misalnya aja Bu, kalau kita mau bermain-main dengan boneka apa yang biasanya dipakai Bu? Nah, itu boneka mungkin jadi boneka puppet gitu. Jadi itu panggung boneka itu. Nah, itulah yang boneka itu yang berbicara. Jadi anak yang tidak mau berbicara, ya itu akhirnya dianggap bonekanya ini yang berbicara. Jadi akhirnya dia bisa berbicara juga. Oh, tapi yang mengungkapkan itu anak gitu. Jadi yang memainkan puppet tadi itu yang seperti sarung tangan yang dimasukkan lalu ada bonekanya itu tadi, itu anak yang ngomong gitu Bu? Ya itu kalau dia mau ngomong, kalau nggak mau ya orang besarnya yang ngomong sendiri. Gitu, orang besarnya itu sekarang jadi sebagai orang dewasa, sekarang juga lalu pindah lagi sebagai anak yang berbicara. Dia berdialog antara satu boneka, sebentar sebagai anak, sebentar sebagai orang dewasa. Nanti anaknya kalau dia mau ngomong juga baik. Jadi lalu terjadilah dialog. Oh, kalau itu tidak sesuai dengan pikiran anak akan menyanggahnya gitu. Maksud Ibu gitu? Bukannya begitu. Kalau ini adalah sebetulnya ini kalau itu hanya untuk mengungkapkan isi hatinya dia. Seperti seandainya anak ini nggak mau bicara karena dia malas, atau karena dia takut, atau karena ini siapa yang dia tidak kenal. Jadi menggunakan itu menghilangkan rasa takutnya. Dia bisa bercerita. Yang penting itu dia bisa mengungkapkan isi hatinya kepada orang yang lebih dewasa ini. Iya. Supaya kita yang lebih dewasa ini tahu sebenarnya masalahnya apa gitu. Betul. Nah itu kesulitannya biasanya apa yang Ibu hadapi di dalam menghadapi anak yang sulit untuk bicara seperti itu, Bu? Nah, memang semua anak itu sulit untuk suruh ditanyain loh, kenapa kamu nggak mau sekolah? Kenapa kamu kok takut? Mereka nggak ngerti bagaimana mengungkapkan. Jadi oleh sebab itu menggunakan permainan ini, akhirnya mereka itu bisa menceritakan. Nah, seperti saya ada anak satu ini penakut. Nah, ternyata itu dia dengan permainannya itu salah satu saya gunakan itu adalah dengan menggunakan menggambar. Apa yang dia harus gambarkan? Ternyata gambarlah keluargamu. Dia menggambarkan mamanya itu seperti raksasa. Nah, padahal mamanya bentuk tubuhnya kecil. Ternyata setelah digali-gali dia bercerita, ternyata mamanya ini adalah orang selalu memarahi dia dari bangun tidur sampai tidur itu sepanjang hari. Apa yang dia lakukan selalu dicatat celah. Akhirnya anak ini takut, semuanya penakut. Nah, dari itu permainan menunjukkan dia ini penakutnya itu bukan karena dia itu takut, tapi karena selalu dimarahi, selalu dicatat celah. Ya, dia menjadi orang penakut. Nah, jadi pada waktu dia menggambar, ibunya digambarkan dengan sosok yang besar itu, sebenarnya dia menyadari betul itu, Bu ya? Tidak, dia tidak sadar. Jadi setelah tidak sadar dia menggambarkan seperti itu, karena ibunya sendiri kecil. Tadi itu dengan permainan menyatakan apa yang di dalam dirinya itu ibunya itu seperti raksasa yang selalu mengendalikan, mengontrol yang terlalu keras. Gitu. Iya. Kalau anak tidak bisa menggambar, biasanya ibu pakai apa, Bu? Nah, bisa permainan. Jadi anak kecil permainan dulu saya pernah katakan ini anak yang tidak mau sekolah. Jadi saya ngatakan, ayo main ini binatang-binatang kecil yang pergi ke sekolah. Nah, kita binatangnya pergi ke sekolah. Bagaimana keadaan sekolah? Jadi kita dengan binatang-binatangnya itu
sekolah, lalu ada binatang yang sebagai dia, sebagai temannya, lalu ada binatang sebagai gurunya. Ternyata dia menceritakan, ini dia gurunya mau dipukulin. Kenapa? Baru ceritakan karena dia dipukul-pukul oleh gurunya, dimarahin. Nah hal itu dia tidak bisa menceritakan pada orang tuanya, karena orang tuanya tanya, kenapa nggak mau sekolah? Dia tidak bisa menjelaskan, tapi dia bisa menjelaskan lewat binatang-binatang itu. Secara nggak sadar dia keluarkan. Baru tahu dia tidak mau sekolah karena dia dipukul-pukuli oleh gurunya, padahal anak ini tidak pernah dipukulin. Iya. Nah, itu binatang-binatang itu yang biasa kita bisa temukan di toko-toko yang dari plastik segala itu, Bu? Iya, binatang kecil-kecil dari plastik itu. Yang kecil-kecil itu jadi berbagai macam binatang. Nah, binatang-binatang itu memproyeksikan diri anak gitu. Memproyeksikan apa yang dia ada di dalam dirinya. Misalnya dia memilih seekor singa gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya mungkin itu singanya itu adalah mungkin proyeksikan sebagai itu karakter dari orang yang dia pilih itu. Jadi seperti saya katakan, ini anak ini yang tidak mau sekolah, dia waktu itu saya ingat dia memilih King Kong. Jadi itu karakter gurunya menurut pandangan dia ini karakternya seperti King Kong yang menakutkan. Nah itu biasanya seperti itu. Nah itu bagaimana Ibu menanyakan kepada anak gitu, merangsang anak supaya dia bisa memilih binatang itu secara tepat gitu, paling enggak ya mendekati tepat gitu, Bu. Nah biasanya saya mengatakan, ya inilah, pilihlah binatang yang kamu sukai. Ya ini lalu dia dipilihkan gitu. Yang paling menyerupai dirimu yang mana, yang paling menyerupai gurumu yang mana. Gini dia milih sendiri, bukannya itu menyerupai mukanya tapi karakternya itu gitu loh. Iya, jadi anak juga butuh pengetahuan sedikit banyak tentang karakter binatang-binatang ini. Betul, Bu, ya. Tapi dari gambarnya binatang sesungguhnya kan kelihatan sesuatu King Kong itu yang menakutkan, jadi gitu. Iya. Dan itu bisa berlangsung cukup lama. Oh, itu waktu itu kita bermain kurang lebih 20 menit, dia senang main-main begitu. Nah, itu dari itu diceritakan baru tahu semua yang di dalam hidup dari dirinya. Iya. Nah, biasanya setelah anak menceritakan segala sesuatunya baik lewat gambar atau lewat boneka-boneka tadi, itu apa yang Ibu lakukan? Nah, setelah dia menceritakan jadi seperti itu tadi, itu menggambar, akhirnya saya berbicara sama orang tuanya. Ya, karena anak bagaimanapun juga dia itu perlu bimbingan orang tua. Jadi saya tunjukkan pada orang tuanya apa yang terjadi. Seperti anak tadi yang satu itu, saya tanya apa yang terjadi. Ternyata anak ini terlalu sering dimarahin orang tua. Nah, jadi orang tuanya saya ajak bicara. Ternyata tahu bahwa anak ini memang ditolak. Jadi akhirnya ya diubah supaya orangnya ini mau menerima itu anak kembali. Akhirnya anak itu diterima apa adanya. Berubah anaknya jadi berani. Demikian juga dengan anak yang itu tadi yang mengambil King Kong itu, akhirnya orang tuanya tahu, oh kamu ini ternyata diperlakukan demikian. Sehingga orang tuanya ngambil keputusan untuk berbicara dengan sekolah. Nah, sekolahnya ternyata tidak bisa berubah karena sekolahnya itu muridnya banyak. Jadi harus dengan kekerasan. Akhirnya mereka pilih pindah sekolah lain, di mana anak tidak takut. Begitu. Jadi kita harus kerjasama dengan orang tua. Ya, jadi untuk menolong anak ini, rupanya keterlibatan orang tua, pendidik, segala itu cukup besar ya, Bu? Ya, harus kerjasama. Dan harus dilibatkan ya, oleh konselor itu. Betul, harus kerjasama. Kalau nggak kerjasama nggak bisa. Iya. Karena biasanya anak datang ke konselor ini kan bukan maunya sendiri itu, Bu. Bukan. Nah, itu dapat dari mana biasanya? Nah, biasanya itu ya orang tua yang bawa. Jadi orang tua yang merasa, kok anak ini kenapa ya seperti ini kah? Anak satu ini nggak mau sekolah. Biasanya mau sekolah, kenapa setiap mau sekolah dia ini selalu menolak, menangis nggak mau. Jadi orang tuanya setelah sekian lama mencoba, akhirnya mereka cari jalan keluar, tanya ke konselor apa yang terjadi. Begitu. Jadi ya caranya dengan bermain ternyata ketahuan. Ibunya sampai bertanya, kenapa kamu nggak ditanya mama kok nggak mau cerita? Ya itulah sulit anak mengutarakan isi hatinya, hanya bisa melalui permainan itu akhirnya keluar gitu. Iya, mungkin Ibu bisa memberikan tips kepada para orang tua ini khususnya karena ya menurut sesuai pengamatan Ibu berbicara dengan anak ini kan sesuatu yang tidak gampang gitu, tidak mudah gitu. Kita mau pakai bahasa mereka juga agak sulit.
Nah ini hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita itu bicara dengan seorang anak gitu Bu? Yang harus kita perhatikan bicara seorang anak itu kita harus lihat bahwa anak ini bukan orang dewasa yang kecil. Mereka itu adalah seorang anak. Jadi kita harus masuk dalam dunia anak. Dunia anak ini menggunakan permainan. Jadi anak itu tidak bisa diajak berwawancara seperti saya dengan Pak Gunawan begini, nggak bisa. Ya kita bermain. Nah, jadi dengan permainan itu kita tahu dunianya dia. Gitu. Iya, kadang-kadang anak juga takut bicara dengan orang asing gitu Bu ya, dengan orang yang belum dia kenal kan. Nah ini bagaimana Ibu melakukan pendekatan itu? Nah itulah dengan permainan itulah lalu mereka ini tidak takut lagi. Jadi dengan permainan akhirnya mereka tuh lupa bahwa ini berbicara dengan orang asing. Nah kita perlu ramah dengan mereka gitu. Ya berarti tidak bisa langsung ditanyai mengenai permasalahannya apa gitu ya Bu ya? Tidak, jadi yang kita lakukan adalah bermain dahulu. Ayo kita main. Nah kalau sudah main gitu dia sudah lupa dengan apa yang dia hadapi. Dan makin akrab gitu ya Bu ya? Nah iya itu. Iya. Nah, seandainya dia bosan dengan permainan boneka tadi ya Bu ya, atau suatu menggambar bosan, lalu mau ganti mainan apa Ibu perkenankan gitu? Oh boleh, tentunya ganti permainan lainnya. Jadi mana yang dia sukai gitu, yang cocok untuk dia. Tapi kita permainan itu selalu ada tujuannya untuk menggali sesuatu dalam diri anak. Nah, jadi mungkin satu nggak cocok, tapi dia ini anak yang sudah bisa membaca menulis. Nah mungkin dengan permainan kata-kata. Nah gitu kita dengan kata-kata itu mungkin menyelesaikan kalimat. Jadi saya merasa apa gitu terus dia meneruskan akhirnya. Menurut saya papa bagaimana, menurut saya mama bagaimana. Dia bisa menceritakan dia yang saya harapkan apa, dia bisa menulis juga gitu. Nah, Ibu sebagai pendeta, apakah pernah mengalami hal itu di dalam jemaat Ibu? Jadi jemaat anak-anak ini apakah pernah Ibu melakukan konseling dengan mereka atau bagaimana? Kalau dengan jemaat sendiri, ya itu biasanya saya bicara-bicara dengan mereka. Tidak langsung seperti terapi seperti ini, tapi berteman dengan mereka, lalu bicara-bicara, mereka lalu cerita-cerita sedikit gitu. Tapi mereka tetap punya persoalan juga ya jemaat anak-anak kecil ini ya Bu ya? Ya tentu saja, ya, seperti yang salah satu jemaat yang saya itu layani, karena orang tuanya bertengkar terus. Dan orang tuanya itu memperlakukan istrinya, ini bapaknya memperlakukan istrinya dengan sangat kasar sekali, selalu dipukulin, bahkan pakai pistol mau dibunuh segala. Tentunya anaknya ketakutan, menangis terus. Jadi itulah anak itu saya bantu bagaimana bicara dengan dia, memberikan dia rasa aman. Ya dia itu ketakutannya dia bisa diceritakan. Ya, kadang-kadang kan gereja hanya menangani perkara orang jemaat yang dewasa gitu Bu. Perkara anak-anak ini kurang diperhatikan itu. Padahal ini seringkali menjadi masalah juga di dalam jemaat. Betul, karena anak-anak ini sebetulnya mereka mengalami krisis. Kalau tidak diperhatikan, nanti lain kali ini dia ada masalah yang belum dibereskan dan dia sudah dewasa itu mengganggu dia. Iya. Menurut pengalaman Ibu, untuk terapi bermain ini membutuhkan berapa lama, Bu? Oh, biasanya saya kurang lebih dengan anak itu setengah jam, gitu. Jadi setiap kali pertemuan. Iya, setengah jam. Tapi sebelumnya kurang lebih 10 menit dengan orang tuanya ngomong-ngomong sebentar, lalu nanti kurang lebih setengah jam dengan anak, lalu diakhiri dengan orang tua lagi. Iya, ini biasanya memang masalah-masalah yang menyangkut kejiwaan anak yang Ibu tangani untuk ini ya Bu ya, untuk dengan terapi bermain ini Bu. Ya, sebetulnya menyangkut segala sesuatu yang mengganggu anak, seandainya mengganggu ini emosinya terganggu, anak ini ya penakut atau menangis terus gitu. Ada satu anak yang selalu pendiam, semuanya mendiam sekali. Itu sesuatu yang lain gitu. Ya, biasanya yang juga dialami anak itu kesedihan setelah ditinggal orang tuanya, entah karena perceraian atau karena kematian gitu Bu. Ini bagaimana menanganinya Bu? Nah, untuk anak yang semacam itu, kita perlu memberitahu pada orang tuanya, itu anak yang mengalami kesedihan itu ada sesuatu yang normal. Orang dewasa pun mengalami seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita perlu juga membantu anak mengungkapkan isi hatinya. Apa kesedihannya dia itu apa? Yang dia kehilangan itu apa? Ya seperti orang dewasa ini bisa mengungkapkan, kalau mengungkapkan saya jadi lega. Demikian juga anak. Tapi caranya anak mungkin dengan gambar menggambar. Ya, atau permainan tadi itu ya Bu. Ya. Ada sesuatu yang hilang di dalam permainan ya, itu gitu. Itu. Iya.
Nah ini memang yang sulit itu adalah memahami apa yang dimaksud oleh anak gitu. Itu apakah ibu sebagai konselor yang menerjemahkan atau anak yang menceritakan? Anak yang menceritakan. Jadi kalau saya nggak jelas, saya tanya maksudmu apa, gitu. Iya, dan biasanya itu mereka bisa tahu ya, bisa mengatakan apa gitu ya. Betul, dia mereka karena sudah dibantu itu tadi. Iya, dan kalau dia mengatakan satu kata gitu, kita harus langsung menangkap apa yang dia katakan itu. Iya, ibu pernah melakukan itu secara massal atau sendiri-sendiri gitu, Bu? Biasanya sendiri-sendiri, atau kalau anak yang takut gitu, biasanya saya kalau dia kakak beradik, saya suruh kakak beradik bersama-sama supaya dia merasa lebih aman. Kalau sendirian kan takut gitu, jadi. Iya. Jadi yang penting itu menciptakan rasa aman anak ini untuk mengungkapkan isi hatinya, itu kan? Betul, iya. Ya. Dan itu biasanya anak bisa bertahan ya, Bu ya? Bisa terus-menerus melakukan permainan, walaupun itu harus berganti jenis permainan maksud saya gitu. Iya, biasanya anak senang sekali. Jadi kalau dia merasa aman, malah katakan, loh kok cepat selesai? Gitu, malah ada beberapa anak nggak mau selesai. Nah itu mereka berarti main ibu terus. Membatasi waktunya gitu. Jadi kalau memang sudah waktunya berhenti ya harus dikatakan berhenti gitu. Iya, karena kan kita biasanya kan waktu untuk berbicara dengan anak setengah jam gitu. Iya. Tapi lain kali datang lagi dia diminta datang lagi gitu. Iya, gitu. Nah kalau ada kasus-kasus yang khusus Bu, itu bagaimana biasanya ibu menangani? Ternyata anak ini bukan hanya mengalami trauma atau krisis, tetapi ada sesuatu kelainan di dalam dirinya, itu bagaimana? Nah kalau memangnya ada kelainan apa? Ya berarti perlu ahli yang lainnya. Jadi mungkin dia perlu ke ahli psikologis untuk dites apa yang kekurangan ini, atau dia perlu ke ahli diperiksakan dokter. Jadi lain. Jadi kami sebagai konselor bukan untuk itu. Iya. Memang untuk melakukan terapi bermain ini harus dilakukan oleh seorang ahli ya, seperti yang ibu lakukan terhadap anak. Tetapi untuk orang tua Bu ya, apakah orang tua bisa mengakrabkan diri dengan anak lewat bermain ini? Saya kira bisa. Orang tua itu bisa dengan terapi bermain juga. Jadi maksudnya itu bermain dengan anak untuk mencari tahu apa yang dipikirkan anak. Asal orang tuanya itu mau sabar dan belajar bersama-sama dengan anak. Iya, supaya anak juga mulai berani mengungkapkan itu kepada orang tuanya ya. Iya, jadi bisa mengungkapkan apa yang di dalam dirinya yang biasanya itu anak diungkapkan melalui bahasa nonverbal. Bahkan dengan permainan pun, permainan itu seandainya ini anak yang ketakutan melihat ini terorisme gitu. Dia nanti bisa mempermainkan, kalau ini anak laki mungkin dia bisa menggunakan dengan sesuatu yang seperti pistol-pistolan, sesuatu yang itu pedang-pedangan, sesuatu yang seperti ada bom, gitu dia bisa mempermainkan itu. Iya, tapi apapun bentuk permainan itu harus kita percaya bahwa permainan itu aman buat anak gitu Bu ya, seperti pedang-pedangan segala macam itu. Tapi semua dari plastik. Dari plastik, harusnya dipilih yang memang aman buat anak gitu kan. Iya, jadi itu semua hanya menunjukkan di dalam ketakutannya dia. Nah, saya ingat dulu itu anak saya takut sekali dengan sesuatu yang ada suara keras. Jadi dia sendiri sering main dengan sesuatu yang suara keras. Dari yang pakai sirine. Ternyata itu sesuatu hal yang dia takutin. Jadi itu yang dia ulang-ulangi. Jadi anak yang apa yang dia takuti itu yang diulang-ulangi terus. Iya. Untuk pengalaman ibu yang terakhir ini menangani anak macam apa Bu di dalam terapi bermain ini? Yang terakhir itu adalah anak yang karena single parent yang saya tangani itu. Jadi dia ini single parent yang ibunya ini tidak bisa menangani anak sendiri karena ibunya sendiri ini stres. Jadi akhirnya anak ini terlalu sering dikasihkan ke orang tua asuh gitu. Jadi anak ini mengalami ketakutan, dia ini aku mau dikasih orang tua asuh lagi. Jadi anak ini sering menangis di rumah. Padahal itu yang dia butuhkan adalah ibu. Ibu melihat anak ini yang menangis terus akhirnya malah tidak mau anak itu. Nah itu yang saya dengan permainan. Dia menceritakan bahwa dirinya aku nggak mau dikeluarkan dari rumah ini. Diberikan orang tua asuh. Tapi malah itu yang membuat ibunya mau dikirim karena dia anak ini nangis. Nah itu. Ibunya nggak mengerti pergumulan dalam diri anak itu. Iya, jadi lewat terapi bermain ini muncul gitu ya, perasaan yang sebenarnya dalam diri anak itu. Yang begitu ketakutan. Iya. Kalau melihat ini sebenarnya
dengan biaya yang tidak terlalu besar sebenarnya, dengan permainan-permainan sederhana itu kita bisa memperoleh sesuatu yang sangat berharga dari diri anak gitu. Hanya sangat dibutuhkan waktu, ketelatenan, kreativitas untuk bisa mendekatkan diri dengan anak gitu Bu ya. Betul. Jadi itu dengan sebetulnya biayanya tidak besar, tapi yang dibutuhkan adalah waktu dan itulah mau mendengarkan anak melalui bahasa nonverbalnya anak itulah. Iya, saya percaya banyak orang tua sangat tertolong dengan perbincangan kita kali ini, di mana mereka akan mencoba untuk mendekatkan diri dengan anak. Karena kalau tidak, jarak makin jauh, makin sulit mengerti anak ini. Gitu. Ya, saya kira begitu. Yaitu orang tua berperan sekali untuk membantu anak-anaknya. Ya, ini hanya orang tua, hanya konselor sendiri nggak bisa. Nah, ini butuh orang tua yang membantu anak-anak ini. Iya. Ibu, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat firman Tuhan atau teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita hubungan orang tua dan anak ini. Oke, ini diambilkan dari Markus pasal 9 ayat 36-37. Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Ya, ini maknanya seperti apa Bu? Mungkin secara singkat itu. Jadi ini menurut saya ini adalah Yesus ini menerima anak. Jadi Yesus menempatkan anak di tengah-tengah mereka, menunjukkan bahwa anak ini adalah di tempat yang khusus. Anak ini di tengah-tengah itu tempat yang penting. Dan memeluk, menunjukkan Yesus menerima dan mengasihi. Nah, di sini ditunjukkan bahwa siapa yang bisa menerima anak adalah menerima Tuhan. Siapa yang menyambut anak adalah menyambut Tuhan juga. Dan juga menyambut Allah. Dengan kata lain, anak itu penting sekali. Anak itu sangat berharga. Ya, kalau di hadapan Tuhan Yesus, anak-anak ini begitu berharga, ya seyogianya kita itu juga memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Betul. Iya. Ya. Terima kasih Ibu Vivian untuk perbincangan kali ini. Terima kasih. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Adriani Susilo dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terapi bermain. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.